Tadi Bu. Selamat pagi, Stefan. Gimana kabarnya, Stefan? Baik Bu. Hari ini tidak ada pelajaran Ibu ya? Enggak ada. Enggak. Baik, Stefan, kamu tahu kenapa Ibu memanggil Stefan? Enggak Bu. Enggak tahu. Iya. Jadi begini, Stefan, ada yang harus Ibu sampaikan. Jadi beberapa hari terakhir ini saya mengamati Stefan sering terlambat ke sekolahnya. Ya, kemudian tugas-tugas Stefan juga banyak yang tidak dikerjakan. Itu laporan dari beberapa guru seperti itu. Ya, sebenarnya Stefan, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar, gitu ya. Tapi bagaimana kita mengambil sikap itu, gitu kan? Lalu, apakah betul tindakan itu? Apakah benar bahwa Stefan sering terlambat dan juga tugas-tugasnya tidak dikerjakan? Betul Bu. Nah, pasti Stefan punya alasan. Alasannya apa kira-kira? Jadi saya setiap malam itu kadang-kadang begadang Bu. Main HP, terus scroll TikTok. Gitu. Hingga saya lupa-lupa bikin tugas sama lupa ngatur waktu Bu. Oke, baik. Jadi alasannya karena tadi itu ya sering pegang HP malam-malam, scroll TikTok, main game sampai begadang. Akhirnya bangunnya kesiangan. Baik, Stefan, Ibu di sini tidak akan menghakimi atas perbuatan yang Stefan buat, tapi kita akan mencari solusi bersama. Nah, apakah Stefan masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Ingat Bu. Apa? Datang tepat waktu dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Iya, betul. Jadi Stefan adalah pelajar, tugasnya adalah belajar, datangnya tepat waktu. Tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu seharusnya dikerjakan, begitu kan? Baik, Stefan di sini sudah menyadari bahwa perbuatan Stefan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, betul? Betul Bu. Baiklah, kalau begitu saya di sini tahu alasannya dari Stefan itu apa. Kira-kira ke depannya apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki itu? Tindakan apa yang bisa kamu Saya lakukan? lebih bijak menggunakan HP, saya mengatur waktu dan saya memasang alarm setiap pagi, setiap malam. Setiap malam kamu. Baik, jadi tindakan kamu ke depannya, kamu akan mengatur waktu, kapan bermain game, kapan belajar, kapan mengerjakan tugas, begitu ya. Membuat jadwal ya, begitu ya. Kemudian kamu juga memasang alarm ya. Baik, itu tindakannya sudah tepat, hal itu kamu lakukan. Tujuannya untuk manajemen waktu dan juga mengantisipasi supaya kamu tidak kesiangan. Baik Stefan, kamu sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan yang kamu hadapi. Itu semua muncul dari dalam diri kamu sendiri. Harapannya solusi yang kamu berikan itu bisa kamu laksanakan dengan baik sesuai hati nurani kamu. Dan kedepannya harapannya kamu bisa lebih baik lagi. Begitu ya Stefan ya. Baik Stefan, terima kasih untuk pertemuan hari ini sudah cukup. Silahkan boleh melanjutkan pelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Terima kasih Bu. Terima kasih. Nama saya Stefan Marcelsian dari 10.2. Pada kesempatan ini saya telah mengikuti kegiatan segitiga restitusi bersama dengan Bu Maya. Awalnya saya takut karena takut dimarahin karena saya melakukan sebuah kesalahan dan tidak sesuai ekspektasi saya. Malahan Ibu Maya memberi solusi kepada saya untuk permasalahan-permasalahan yang saya telah lakukan. Dan saya merasa senang karena diperhatikan dan saya merasa terbantu. Terima kasih. Ini tugasnya yang pertama, silakan kalian kerjakan diskusikan bersama kelompok mencari simbol-simbol bahaya. Studinya dari internet, silakan bebas. Lalu yang kedua, kalian akan melakukan praktikum ke depannya, jadi harus mengetahui alat-alat yang ada di laboratorium fisika. Nah, silakan kalian cari bersama kelompok, nanti bisa menggunakan Canva mengerjakannya. Yang ketiga, penerapan fisika dalam kehidupan. Oke. Boleh berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Bisa ya? Kita lagi.
Silakan terus. Desta ngapain? Ibu, tugasnya itu mencari sumber yang orang perindo bersama. Oh, Yuk ikut dulu ya. Selamat siang Desta. Silakan duduk dulu ya Desta. Gimana kabarnya? Tadi kita habis belajar ya di kelas ya. Nah, saya ingin berbicara sedikit Desta dengan kamu. Ya, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan gitu. Tadi kita di kelas belajar apa? Ya, tadi tugas-tugas itu Desta kerjakan atau belum? Belum dikerjakan. Nah, pada saat itu tadi Ibu melihat Desta bermain game ya, betul? Betul ya. Iya, Desta, sesungguhnya setiap anak, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Dan berbuat kesalahan itu memang hal yang manusiawi, Desta. Semua orang pasti pernah melakukan itu. Tetapi bagaimana kita sebagai seorang terpelajar itu bisa mengendalikan diri, betul? Lalu pasti kamu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Saya karena tadi saya berbuat karena dengan HP ini saya dapat tetap waktu tadi itu bukan game. Saya pikir ibu tidak akan melihat saya bermain game. Oke, baik. Jadi itu alasannya. Baik, Ustaz, kamu kan pelajar, betul ya, generasi penerus bangsa, tugasnya adalah belajar. Harusnya pada saat jam pelajaran berlangsung, apapun tugas yang diberikan Bapak Ibu itu harusnya kamu bisa fokus ya. Jadi menurut Desta, sebenarnya tindakan Desta tadi bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Sebenarnya tindakan yang saya lakukan tadi itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat, karena keyakinan di kelas kami adalah tidak bermain saat rapat, tidak bermain juga saat jam atau Oke, baik. Berarti Desta sudah menyadari bahwa hal itu salah ya? Kalau Desta sudah menyadari bahwa hal yang dibuat Desta itu salah, maka apa tindakan Desta yang bisa Desta lakukan ke depannya? depannya walaupun ya untuk lebih fokus dan berpindah dari waktu belakang ke waktu depan dalam waktu itu, karena dia itu juga ingin lebih fokus dalam waktu pelajaran supaya tidak tergoda dalam bermain game atau Oke, sudah baik sekali Desta. Jadi solusinya kamu bisa temukan sendiri ya permasalahannya. Kamu akan berpindah posisi duduknya yang tadinya di tengah atau di belakang, kamu akan pindah ke depan gitu ya. Pindah ke depan supaya bisa lebih fokus lagi dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah Desta, semoga ke depannya kamu jadi anak dan pribadi yang lebih baik lagi, tetap semangat dalam belajar, terus semangat untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Baik Desta, terima kasih, sudah cukup pertemuan hari ini, tetap semangat belajar. Perkenalkan, saya Andreas Dasa Pratama dari kelas 10-2. Saya sudah mengikuti kegiatan segitiga restitusi bersama Ibu Maya untuk menyelesaikan masalah pribadi saya. Awalnya saya takut untuk menjumpai beliau karena saya takut dimarahi. Tetapi setelah bertemu beliau, saya merasa senang dan bahagia karena beliau sudah membantu saya untuk mencari solusi. Dan itulah tanggapan dari saya. Sekian, terima kasih.